Pada tahun 2006, masyarakat Jawa Barat dikejutkan oleh sebuah penemuan mengerikan di sebuah desa kecil bernama Tambak Mekar, Kecamatan Jalangkagak, Kabupaten Subang. Di desa yang biasanya tenang dengan kebun teh dan sawah, terbentang dua pria parubaya yang berprofesi sebagai pencari kayu bakar tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengubah hidup mereka selamanya. Hari itu sekitar pukul 3 sore, langit Subang mendung, angin membawa aroma lembab dari hutan bambu. Kedua pria itu, Darto dan Wawan, masuk ke sebuah bangunan tua bekas pabrik arak tradisional yang sudah lama terbengkalai. Tujuan mereka sederhana, mencari potongan kayu lapuk untuk menyalakan tungku di rumah. Bangunan itu gelap, dinding penuh lumut dan atap seng sudah banyak yang bocor. Ketika mereka melangkah ke ruangan utama, deretan tong kayu besar berjejer rapi di dekat dinding. Sekilas semua tampak biasa saja, hanya sisa-sisa masa lalu dari sebuah industri yang telah mati. Namun dalam hitungan detik suasana berubah drastis. Darto tiba-tiba menutup hidungnya. "Wan, kamu cium enggak bau apa ini?" tanyanya dengan suara serak. Wawan juga menggerutkan dahi. Bau menyengat, bukan aroma ragi atau fermentasi, melainkan bau busuk menusuk hidung. Rasa takut menjalari tubuh mereka. Meski ragu, rasa penasaran lebih kuat. Dengan tangan gemetar mereka berdua membuka salah satu tutup tong kayu. Cahaya yang masuk hanya sedikit tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari dalam tong asap tipis bercampur udara penggap keluar bersama aroma busuk yang kental. Wawan menyalakan senter tua yang ia bawa, menggarahkan cahaya ke dalam. Seketika keduanya terdiam, wajah pucat pasi. Di dalam cairan berwarna kecoklatan tampak rambut panjang hitam mengambang dan sebuah wajah pucat yang tak bernyawa perlahan muncul ke permukaan. "Ya Allah, manusia!" Darto berteriak panik. Mereka berdua segera mundur, hampir tersandung potongan kayu di lantai. Jantung mereka berdetak kencang, napas terengah-engah. Tanpa pikir panjang mereka lari secepat mungkin keluar dari bangunan itu menuju kantor kepala desa Tambak Mekar. Di balai desa mereka dengan suara terbata-bata menceritakan apa yang baru saja mereka lihat. Kepala desa awalnya mengira mereka hanya ketakutan berlebihan. Namun melihat raut wajah pucat dan tubuh gemetar keduanya, ia segera menghubungi Polsek Jalangkagak. Tak sampai 1 jam beberapa polisi datang bersama mobil patroli. Dipimpin oleh seorang perwira bernama Kompol Andi Wijaya, mereka langsung menuju lokasi. Begitu memasuki bangunan tua itu, para polisi juga langsung merasakan bau busuk yang menusuk. Saat salah satu tong dibuka dengan hati-hati, terlihat jelas bahwa di dalamnya memang ada jasad manusia. Tidak hanya satu tetapi beberapa tong lainnya juga mencurigakan. Kompol Andi menatap anak buahnya dengan wajah tegang. "Segera pasang garis polisi. Jangan ada warga yang masuk ke area ini. Kita harus amankan lokasi." Suasana desa Tambak Mekar yang biasanya sunyi berubah menjadi gempar. Bisikan tanggisan dan doa mulai terdengar dari para warga yang berkerumun di luar garis polisi. Mereka sadar bahwa desa kecil mereka baru saja menjadi saksi dari sebuah tragedi kelam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam mulai turun ketika tim kepolisian Polsek Jalangkagak bersama beberapa personel dari Polres Subang memasuki bangunan tua itu dengan perlengkapan lengkap. Lampu sorot dipasang di setiap sudut menyinari ruangan gelap yang penuh debu dan jaring laba-laba. Kompol Andi Wijaya berdiri di depan memberi arahan dengan suara tegas. "Kita harus teliti. Jangan ada yang menyentuh apapun tanpa dokumentasi." Satu persatu tong kayu dibuka. Bau menyengat semakin kuat. Setiap kali tutup terangkat udara di dalam ruangan seperti menebarkan kabut kematian. Dalam tong kedua, jasad seorang perempuan muda terlihat sudah dalam kondisi membusuk. Di tong ketiga hasilnya sama. Dan begitu seterusnya. Total ada 15 tong yang ditemukan dan tragisnya semuanya berisi jasad perempuan. Wajah-wajah pucat para polisi muda menunjukkan betapa mereka terkejut. Beberapa di antara mereka bahkan harus menutup mulut berusaha menahan rasa mual. Ini bukan pembunuhan biasa, gumam seorang penyidik muda bernama Ibta Rahmat Hidayat. Ia mencatat setiap detail di buku laporannya meski tangannya bergetar. Kompol Andi mengangguk pelan. "Ya, ini jelas perbuatan seorang pelaku yang sangat terobsesi. Cara dia menyimpan jasad-jasad ini menunjukkan adanya perencanaan. Kita harus anggap ini sebagai kasus besar." Di luar bangunan suasana semakin rikuh. Warga berkerumun, sebagian berdoa, sebagian lain berbisik ketakutan. "Siapa yang tega melakukan ini? Kenapa bisa di desa kita?" tanya seorang ibu dengan suara parau. Untuk meredakan kepanikan, kepala desa bersama aparat kepolisian memasang garis polisi lebar-lebar agar warga tidak mendekat. Namun kabar sudah terlanjur menyebar. Dari mulut ke mulut berita ini menyalakan rasa takut di seluruh kampung Tambak Mekar. Tim forensik dari Polres Subang dipanggil segera. Mereka datang dengan sarung tangan, masker dan alat dokumentasi. Setiap tong difoto, setiap jasad diberi kode nomor lalu diangkat dengan hati-hati ke dalam kantong jenazah hitam. Kompol Andi menekankan sekali lagi, semua harus dicatat. Jangan sampai ada satu detail pun yang terlewat.
Besok pagi kita kirim jasad ke RS Bayangkara Bandung untuk otopsi. Di sisa malam itu lebih dari 3 jam lamanya polisi bekerja tanpa henti. Mereka menemukan beberapa jejak sepatu berlumpur di lantai, sisa kain robek dan goresan pada dinding bata seolah-olah ada seseorang yang mencoba melawan. Semua bukti itu dikumpulkan dengan cermat. Saat truk pendingin tiba untuk membawa jasad, suasana semakin sunyi. Warga hanya bisa menatap dari jauh, sebagian menangis terisak, sebagian lain terdiam membeku. Bagi penduduk desa kecil yang terbiasa dengan kehidupan sederhana, penemuan ini terasa seperti mimpi buruk. Dan semua orang mulai menyadari pelaku bisa jadi masih berkeliaran di sekitar Subang. Keesokan paginya suasana di RS Bayangkara Bandung sangat sibuk. 15 kantong jenazah yang dibawa dari Subang sudah berbaris di ruang forensik. Tim dokter forensik dipimpin oleh Dr. Ratna Suryani, seorang ahli berpengalaman yang sudah menangani banyak kasus besar. Namun kali ini wajahnya pun terlihat tegang. Setiap tubuh harus diperiksa dengan detail. Kita perlu tahu kapan mereka meninggal, bagaimana caranya, dan apa pola yang sama, ujarnya sambil menggenakan sarung tangan. Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa semua korban adalah perempuan muda berusia antara 17 hingga 25 tahun. Kondisi tubuh sebagian besar sudah rusak akibat perendaman dalam cairan berbau alkohol. Namun ada satu kesamaan yang mencolok: semua korban kehilangan bola mata. Luka di sekitar rongga mata rapi seolah-olah dilakukan oleh seseorang yang terbiasa menggunakan pisau beda atau alat tajam serupa. Teknik potongannya konsisten, semakin lama semakin halus. Ini bukan kebetulan, jelas Dr. Ratna kepada kompol Andi yang hadir menyaksikan. Selain itu, beberapa korban menunjukkan tanda-tanda diikat pada pergelangan tangan dan kaki. Ada pula yang ditemukan dengan bekas kekikan di leher, sementara korban lain diduga dipukul benda tumpul di kepala sebelum meninggal. Ibda Rahmat Hidayat mencatat dengan saksama, jadi kemungkinan besar korban dilumpuhkan lebih dulu lalu pelaku mengambil mata mereka, tanyanya ragu. Dr. Ratna mengangguk pelan. Ya, pola ini menunjukkan obsesi tertentu, bukan sekadar pembunuhan spontan. Di ruang rapat Polres Subang, hasil awal autopsi dipaparkan. Kompol Andi berdiri di depan papan tulis besar menandai setiap temuan penting: usia korban, luka ikat, bekas kekikan, dan terutama bagian mata yang hilang. Rekan-rekan, ini berarti kita berhadapan dengan seseorang yang memiliki keterampilan anatomi dasar, mungkin pernah bekerja di rumah potong hewan atau pernah belajar di bidang medis, tegasnya. Suasana hening. Setiap orang merenungkan kemungkinan itu. Jika benar pelaku adalah orang dengan keterampilan khusus, maka dia bukan sekadar kriminal biasa, melainkan seseorang yang punya perencanaan panjang. Di luar gedung, media mulai berdatangan. Meski polisi berusaha menutup informasi kabar bokor bahwa ada penemuan jasad massal di Subang, wartawan berkerumun memaksa aparat memberi keterangan. Namun Kompol Andi hanya menjawab singkat, kasus ini sedang diselidiki. Kami meminta masyarakat tetap tenang dan bekerja sama. Malam itu di markas Polres sebuah rapat darurat digelar. Andi menunjuk langsung, kita bentuk tim khusus Jalan Kagak. Mulai besok lakukan pendataan semua perempuan muda yang hilang di Subang, Bandung, dan daerah sekitar sejak tahun lalu. Kita juga akan menyelidiki siapa saja yang punya latar belakang pekerjaan dengan pisau atau pembedahan. Rapat berlangsung hingga larut. Semua orang sadar kasus ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Hari-hari berikutnya tim khusus Jalan Kagak bekerja tanpa mengenal lelah. Setiap pagi hingga larut malam mereka menelusuri dokumen, mewawancarai saksi, dan mengumpulkan semua laporan orang hilang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Data yang dikumpul semakin memperjelas gambaran. Sejak awal tahun 2005 hingga pertengahan 2006, ada belasan kasus perempuan muda yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mayoritas dari mereka adalah pekerja pabrik garmen dan pabrik makanan di kawasan industri Subang, Bandung, dan sekitarnya. Usia mereka rata-rata 17 hingga 25 tahun, sama persis dengan korban yang ditemukan di dalam tong kayu. Laporan ini kokok dengan usia korban, ujar Ibda Rahmat Hidayat sambil menempelkan daftar nama di papan tulis ruang rapat. Beberapa anggota tim mengangguk, wajah mereka semakin serius. Tidak hanya itu, tim intelijen juga diterjunkan langsung ke desa-desa sekitar untuk mencari saksi tambahan. Mereka berkeliling ke warung kopi sawah, bahkan rumah-rumah penduduk. Suatu sore mereka berhasil menemukan petunjuk penting dari seorang petani sederhana bernama Pak Sugeng. Dengan suara pelan namun mantap, Pak Sugeng menceritakan pengalamannya. Sekitar akhir tahun lalu saya pernah melihat seorang laki-laki masuk ke bangunan tua bekas pabrik arak itu. Dia membawa karung besar di punggungnya, jalannya terburu-buru. Wajahnya sangat kurus, rambutnya akak-akakan. Saya pikir dia cuma gelandangan, jadi saya tidak curiga apa-apa. Keterangan itu segera dikatat. Kompol Andi Wijaya langsung memerintahkan penyisiran ulang di sekitar bangunan tersebut. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa bangunan itu dulu memang sempat mempekerjakan buruh harian. Salah satu nama yang muncul adalah Sutrisno Adi, seorang mantan pekerja yang dikenal memiliki keterampilan menyembelih hewan.
Namun Sutrisno sudah pindah sejak tahun 2004 dan keberadaannya kini tidak diketahui. Penyelidikan tidak berhenti di situ. Dari arsip Dinas Kesehatan, tim menemukan informasi tentang seorang pria lain bernama Budi Santoso berusia sekitar 32 tahun. Catatan menunjukkan bahwa pada tahun 2002 ia pernah mengikuti kursus perawat tingkat dasar meski tidak pernah menyelesaikannya. Setelah itu ia bekerja sebentar di sebuah rumah potong hewan di Bandung Barat. Kombinasi yang berbahaya, komentar Kompol Andi dengan nada serius. Dia punya pengetahuan anatomi sekaligus pengalaman menggunakan pisau. Data tambahan mengungkapkan bahwa Budi sering berpindah-pindah tempat tinggal. Ia tidak pernah menetap lama di satu lokasi, bekerja serabutan dan jarang bergaul dengan masyarakat sekitar. Beberapa warga mengaku pernah melihatnya bermalam di gubuk-gubuk kebun karet atau ladang tebu lalu menghilang begitu saja keesokan harinya. Malam itu di markas Polres Subang suasana rapat penuh ketegangan. Kompol Andi berdiri di depan tim menatap semua anak buahnya dengan mata tajam. Kita resmi menjadikan Budi Santoso sebagai tersangka utama. Segera keluarkan surat perintah pencarian. Kita harus bergerak cepat sebelum dia kabur lebih jauh. Instruksi itu langsung dilaksanakan. Keesokan paginya poster buronan dengan wajah Budi mulai tersebar luas ke seluruh wilayah Jawa Barat. Jalan-jalan utama menuju Purwakarta, Bandung, dan Indramayu dipasangi pos pemeriksaan. Polisi lalu lintas dan tim intel berjaga siang malam. Namun Budi seolah-olah bayangkan. Setiap kali polisi mendapat laporan keberadaannya dan hampir menangkapnya, ia menghilang ke dalam hutan karet yang rimbun atau ladang tebu yang luas. Warga sekitar beberapa kali melaporkan kehilangan ayam, kambing, bahkan beras dari lumbung. Semua itu diduga dicuri untuk mempertahankan hidupnya selama pelarian. Dia masih ada di sekitar Subang, saya yakin, gumam Ibda Rahmat sambil menatap peta besar di dinding markas. Jejak-jejak kecil meski samar tetap mengarah ke wilayah itu. Setiap laporan baru semakin memperkuat dugaan bahwa Budi Santoso belum pergi jauh. Ia masih bersembunyi di sekitar perbatasan desa menunggu kesempatan berikutnya untuk bertindak. Bagi polisi waktu semakin menipis, jika tidak segera ditangkap bukan tidak mungkin akan ada korban baru. Operasi pencarian Budi Santoso segera digelar besar-besaran. Lebih dari 100 personel dikerahkan termasuk tim Brimob yang berpengalaman dalam operasi hutan. Pos-pos pemeriksaan didirikan di jalan utama sedangkan tim kecil menyisir area hutan karet, kebun tebu dan perbukitan di sekitar Subang. Namun Budi seolah-olah punya naluri untuk melarikan diri. Setiap kali polisi hampir berhasil mengepung, ia selalu menemukan celah untuk lolos. Suatu malam tim patroli menemukan api unggun kecil di tengah hutan. Asap tipis masih mengepul menandakan seseorang baru saja meninggalkannya. Di dekat api itu ada tulang ayam terbakar dan karung beras setengah kosong. Semua yakin itu bekas perkemahan Budi. Dia baru saja di sini. Paling lama 1 jam lalu, kata seorang anggota Brimob sambil meneliti jejak kaki di tanah basah. Mereka segera membagi diri, satu tim mengejar jejak kaki ke arah utara, satu tim lain menutup jalan ke selatan. Tapi setelah beberapa jam jejak itu hilang di semak belukar yang rapat. Hari berikutnya laporan warga datang dari desa sebelah, beberapa kambing hilang, katanya ditemukan hanya sisa darah di tanah. Pola potongannya bersih persis seperti tangan seorang jagal. Kompol Andi segera menyimpulkan itu pasti perbuatannya. Dia bertahan hidup dengan mencuri dan menyembelih hewan. Malam-malam berikutnya operasi penggepungan semakin diperketat. Polisi bahkan menggunakan anjing pelakak. Suatu kali anjing-anjing itu menggonggong keras di dekat sebuah gubuk tua. Tim segera menggepung dan masuk ke dalam. Di lantai gubuk mereka menemukan sebuah pisau tajam berlumur darah hewan, sehelai kain kompang kambing dan bekas tikar yang hangat. Tapi Budi sudah tidak ada. Jendela belakang terbuka jelas, ia lolos beberapa menit sebelum polisi tiba. Kita selalu terlambat, selangkah geram Ibda Rahmat. Meski begitu, setiap petunjuk yang ditinggalkan semakin mempersempit wilayah persembunyiannya. Warga mulai melapor lebih aktif, ada yang kehilangan beras, ada yang melihat bayangan hitam bergerak cepat di kebun, ada pula yang mendengar suara langkah di malam hari. Semua laporan dikumpulkan dan dipetakan. Dia seperti hantu tapi dia juga manusia. Suatu saat dia akan lengah. Kompol Andi menenangkan anak buahnya. Operasi berlangsung berminggu-minggu. Polisi kelelahan tidur hanya beberapa jam, makan seadanya di pos-pos darurat. Namun semangat mereka tetap tinggi karena mereka tahu setiap detik yang berlalu adalah ancaman bahwa Budi bisa kembali memangsa korban baru. Sampai suatu malam berangin di perbukitan Subang, seorang petani melaporkan melihat asap menggepul dari balik pepohonan. Kali ini tim bergerak cepat membagi pasukan menjadi 3 arah untuk menggepung. Ketegangan menyisakan dada setiap polisi. Mereka tahu mungkin inilah kesempatan emas yang sudah lama ditunggu. Malam itu udara Subang terasa dingin menusuk tulang. Angin bertiup kencang menggoyangkan daun-daun tebu yang berderak seperti bisikan misterius.
Tim khusus Jalan Kagak bergerak perlahan menyusuri jalan setapak menuju titik asap yang dilaporkan warga. Kompol Andi Wijaya memimpin dari depan memberi isyarat tangan agar semua orang tetap tenang. 3 regu kecil menyebar, satu ke arah timur, satu menutup jalur barat dan satu lagi menggitari bukit dari belakang. Ketika mereka semakin dekat terlihat jelas sebuah gubuk reyon dengan cahaya api kecil berkelip dari dalam. Asap tipis menembus kelah atap yang berlubang. Aroma daging panggang bercampur dengan bau anyir darah tercium samar. Semua siap, bisik Andi. Para anggota mengangguk, senjata mereka sudah terkokang. Tiba-tiba dari dalam gubuk terdengar suara langka. Seorang pria mungkul, tubuh kurus, rambut kusut, wajah tirus dengan mata melotot liar. Di punggungnya tergantung ransel lusuh dan di tangannya menggenggam sebilah pisau panjang berkilau dalam cahaya api. Itu adalah Budi Santoso. Begitu menyadari dirinya terkepung, Budi menjerit keras, suaranya menggema di antara pepohonan. Ia langsung menggayungkan pisau ke udara berusaha menakuti polisi. Budi Santoso, letakkan senjatamu, kau sudah terkepung, teriak Andi dengan lantang. Namun Budi tidak menyerah. Dengan kecepatan mengejutkan ia berlari menerobos semak berusaha membuka jalan darah. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara tapi ia tetap nekat. Beberapa detik kemudian pertarungan jarak dekat tak terhindarkan. 2 anggota Brimob mencoba menghadang. Budi menggayungkan pisaunya membabi buta, hampir melukai salah satu dari mereka. Untung seorang polisi lain berhasil menangkis dengan tongkat kayu. Dalam kekacauan itu Ibda Rahmat Hidayat menyelinap dari samping menendang kaki Budi hingga ia terjatuh. Pisau terlepas dari tangannya melungkur ke tanah. Tapi Budi masih melawan, meronta, menendang dan menggigit seperti binatang buas yang terpojok. Pegang dia, jangan lepaskan, teriak Andi. Akhirnya dengan gerakan cepat 3 polisi menindih tubuhnya. Borgol besi dikunci di pergelangan tangannya. Budi meraung, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. Di saat ranselnya diperiksa, seluruh tim terdiam. Di dalamnya terdapat sekotak kayu kecil. Ketika dibuka terlihat beberapa bola mata yang sudah dikeringkan disimpan dalam kantong plastik bersama potongan pakaian perempuan. Semua orang tersekat merasakan hawa dingin menyelimuti malam. Kompol Andi menarik napas panjang. Ini sudah cukup. Bukti yang kita cari ada di sini. Budi Santoso resmi kita tangkap. Warga desa yang menunggu dari kejauhan bersorak lega ketika mendengar kabar penangkapan. Namun bagi polisi pekerjaan belum selesai. Malam itu hanyalah akhir dari pengejaran, tetapi awal dari pengungkapan kejahatan paling keji dalam sejarah Subang. Setelah penangkapan dramatis itu, Budi Santoso segera dibawa ke markas Polres Subang dengan pengawalan ketat. Wajahnya pucat, mata liar, tubuh kurusnya terikat borgol. Di ruang interogasi ia duduk membisu selama berjam-jam hanya menatap kosong ke dinding. Kompol Andi Wijaya dan Ibda Rahmat Hidayat mencoba membuka percakapan. Budi, katakan apa yang sudah kau lakukan. Semua bukti sudah ada. Jika kau bicara ini bisa meringankan proses hukum. Awalnya Budi hanya terdiam. Namun menjelang tengah malam ia mulai bersuara dengan nada serak. Kata-katanya membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak pernah peduli siapa mereka. Yang kukari adalah mata-mata itu indah. Setiap kali aku mengambilnya aku merasa memiliki hidup mereka. Aku simpan agar tidak hilang. Polisi yang mendengar menatap satu sama lain dengan ngeri. Budi menceritakan bahwa ia memilih korban secara akak, biasanya perempuan muda yang pulang malam dari pabrik atau berjalan sendirian. Ia mengaku memanfaatkan bangunan tua sebagai tempat menahan korban lalu mengambil bagian tubuh yang ia idolakan. Aku tahu mereka menangis memohon. Tapi aku hanya dengar suara di kepalaku, ambil matanya, ambil, lalu tenanglah, katanya tanpa ekspresi. Pengakuannya sesuai dengan bukti kotak kayu berisi bola mata kering, pakaian dalam perempuan, serta 15 tong berisi jasad di pabrik arak tua. Semua itu cukup untuk menjeratnya ke meja hijau. Proses persidangan digelar di Pengadilan Negeri Subang dengan penjagaan ketat. Ratusan warga memadati halaman pengadilan, sebagian ingin melihat wajah pelaku, sebagian lagi menuntut keadilan. Jaksa membacakan dakwaan pembunuhan berencana, berulang kali penyiksaan, serta perusakan jenazah. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Di ruang sidang Budi duduk tenang, wajahnya dingin tanpa penyesalan. Sesekali ia malah tersenyum kecil ketika jaksa menyebut tentang koleksi matanya. Tangisan keluarga korban memenuhi ruangan, suasana menjadi semakin mencekam. Pengacara pembela berusaha menyatakan Budi mengalami gangguan jiwa. Namun tim psikiater yang memeriksa menyimpulkan bahwa meski ia memiliki obsesi abnormal, ia masih sadar penuh atas perbuatannya. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab secara hukum. Setelah serangkaian sidang panjang, hakim akhirnya menjatuhkan putusan menimbang bukti kesaksian dan pengakuan terdakwa. Majelis hakim dengan ini menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Budi Santoso. Keputusan itu disambut tepuk tangan dan teriakan lega dari masyarakat yang hadir. Meski luka batin keluarga korban tidak mungkin sembuh, setidaknya keadilan telah ditegakkan. Beberapa bulan kemudian vonis tersebut dilaksanakan.
Nama Budi Santoso tercatat dalam sejarah kelam kriminal di Indonesia. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik kehidupan desa yang tampak tenang bisa saja tersembunyi kengerian tak terbayangkan. Kompol Andi dalam konferensi pers terakhirnya berkata keadilan akhirnya ditegakkan. Tapi kita semua harus belajar jangan pernah menyepelekan laporan orang hilang. Setiap nyawa itu berharga. Kisah mengerikan tentang Budi Santoso memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa kejahatan bisa saja bersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. Terkadang orang yang terlihat sederhana justru menyimpan obsesi gelap yang membahayakan orang lain. Dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. 1. Jangan menyepelekan tanda-tanda mencurigakan. Setiap laporan orang hilang atau perilaku yang tidak wajar harus segera diinformasikan kepada pihak berwenang. Laporan kecil bisa saja menyelamatkan nyawa seseorang. 2. Tetap waspada dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagi perempuan muda, usahakan selalu bepergian di tempat yang terang, hindari berjalan sendirian larut malam dan beritahu keluarga tentang keberadaan kita. 3. Harga hidup dan kebersamaan. Setiap nyawa manusia sangat berharga. Solidaritas antar warga, saling menjaga dan peduli adalah benteng terkuat melawan bahaya yang tidak terlihat. Jika Anda merasa cerita ini memberi pelajaran berharga, mari kita dukung bersama, tekan tombol like untuk mendukung konten kami. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah kriminal, nyata, misteri kehidupan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda menjadi orang pertama yang menonton setiap video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kasus ini. Kami akan membaca setiap komentar karena suara Anda penting bagi kami.